Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini asistensi untuk tugas 2 mengenai join balok kolom. Jadi di sini nanti akan ada 3 sheet ya, atau 3 kali pengerjaan. Yang pertama untuk join ketika dia merangkai 2 balok, yaitu di sini di cornernya. Nah, di sini. Lalu setelah itu di sini dia merangkai 3 balok ke arah sini, dan sini. Lalu dia juga ada di tengah merangkai 4 balok. Mungkin langsung ke cara pengerjaan aja gitu. Yang pertama kita dari tugas 1 kita copy aja data teknisnya dari H kolom, B kolom, tebal selimut, diameter sengkang dari kolom, diameter tulang utama, kuat tekan beton, kuat leleh, FY, H dan B balok ini sesuai tugas kemarin. Terus panjang bentang balok, lalu ini tinggi kolom lantai 1 dan lantai 2 ini belum aku ganti dari tahun lalu. Yang pertama adalah mencari luas efektif join gitu. Jadi jika tampak atas, luas efektif join adalah ininya gitu, antara sambungan dengan kolom dan balok. Jadi kita tinggi join ini sebenarnya ditinjau dari arah X dan Y, tapi karena kolom kita simetris yaitu 500 kali 500, jadi sama aja gitu, tinggi join 500. Lalu sini ada kriteria join efektif. Di sini ada 2 kriteria, yaitu B tambah H dan B tambah 2 kali X. Nah, kedua ini lalu diambil yang paling kecil untuk dicari nilai lebar efektifnya atau luasan joinnya gitu. Nah, yang pertama adalah B plus H, ini berdasarkan SNI ya. Ini B plus H berarti dia adalah B dari balok yang merangka yang nyambung ke kolomnya dan tinggi joinnya gitu, atau H kolomnya gitu. Ini B tambah H. Lalu setelah itu ada B tambah 2X. X itu adalah jarak antara jarak dari dimensi terluar dari balok ini ke dimensi terluar dari kolom. Jadi ini ke sini ini. Itu adalah nilai X. Nah, tapi kan kalau di tugas kita, karena kita simetris di sini, jadi maksudnya as to as itu, di tengah-tengah as, asumsinya adalah seperti itu, maka X-nya sama gitu, antara kanan sini dan kiri, antara kiri sini dan kanan sini gitu. Jadi maka nilai X-nya ya berarti kan tinggal luasan kolom, luasan joinnya dikurangi dengan B balok. Oke, lalu dibagi 2 gitu. Nah, ini untuk ininya D4, luas joinnya, luas kolom dikurangi luas balok, B balok dibagi 2 karena biar mendapat sisi kiri dan sisi kanan. Terus dikali 2 karena rumusnya. Terus B nya adalah ini B balok, dapat 500 mili. Lalu diambil yang paling kecil, acunya adalah yang diambil paling kecil berdasarkan SNI ya, di pasal 18,8 kalau nggak salah. Nah, sini ini yang diambil
yang paling kecil gitu. Nah, mana ya, ini diambil yang paling kecil gitu. Nah, lalu setelah didapat nilai H join yang paling kecil gitu, B join yang paling kecil, maka tinggal dikali aja gitu. 500 dikali 500 maka dapat sekian. Ini karena tadi aku bilang karena simetris antara X dan Y nya, maka sama gitu. Tapi ketika misal dimensi ini X dan Y nya beda, ya harus dihitung sendiri-sendiri tuh antara sumbu X dan sumbu Y nya gitu. Lalu setelah itu merencanakan tulangan transversal join. Oke, jadi sini kita pertama dalam menghitung BC itu lebar kolom dikurangi dengan 2 kali luas selimut dapat 420. Nah, ini menghitung ACH. Jadi sebenarnya ini fungsinya mencari ini adalah untuk menghitung nilai ASH per SPC ini. Lalu kita menghitung ACH. ACH adalah nilainya BC kuadrat gitu. Kenapa BC kuadrat? Karena kan ini dibagi antara BC B kolom dan H kolom. Jadi B kan yang misalnya yang sumbu X ini, B ini adalah misalnya yang sumbu X ini 500 gitu. Jadi kan dia untuk lebar dari PC nya adalah dia 500 dikurangi tebal selimutnya kan 2, sini sama sini berarti 2 kali 40 420. Nah, untuk HC juga sama kan, HC nya berarti ini 500 karena simetris tadi 502 kali 40 tambah 40 kan 2 kalinya. Jadi kenapa di sini kuadrat ya, karena sama aja gitu. Ini dapat senilai 176.400 mili. AG across nilai dari 500 kali 500 dimensi kolomnya B kali H. Lalu PU ini dapat dari tugas sebelumnya dari tabs. Nah, lalu ini untuk persyaratan ya, bahwasanya untuk menentukan gitu apakah dia menggunakan yang ini atau yang ini gitu, maka kita cek di situ 0,3 AG dikalikan FC dapat 2250 dengan PU yang kita dapat dari analisis etaps dapat nilai 846. Ini kan dia tanyanya kurang dari 0,3. Jadi persamaan yang bisa diambil adalah persamaan A dan B ini. Lalu nanti diambil yang terbesar. Jadi untuk persamaan A 0,3 AG per ACH udah didapat min 1 F aksen C FYT adalah tulangan longitudinal apa ya kalau salah, iya, dapat nilai sekian. Lalu yang ini 0,09 FC aksen bagi FYT juga dapat sekian. Lalu ini diambil nilai terbesar, nilai maxnya dipakai persamaan yang A ini yang paling besar. Lalu mencari nilai ASH kolom, caranya tinggal disubstitusi aja karena kita sudah mendapat nilai dari ininya 0,09, berarti tinggal substitusi aja, berarti berarti SPC dikalikan dengan 0,09 dapat nilai 4,04. Nah, ini ini kita di sini case-nya adalah yang di sini ya, yang 3 sisi ini. Kita sedang memperhitungkan yang di 3 sisi ini, yang di edge sini. Kita mengecek itu apakah balok tersebut mengekang atau tidak gitu ya. Soalnya bukan ini mengecek apakah bisa direduksi atau enggak, karena dalam peraturannya di sini adalah setidaknya 3/4 lebar kolam gitu
maka jumlah tulangan yang diperlukan diizinkan untuk direduksi setengahnya, dan spasi yang disyaratkan diizinkan untuk ditingkatkan hingga 150 mili gitu. Ini untuk pengajaran itu aja. Lebar baloknya kan 400, kolomnya 3/4 dari 500 375, maka ketika lebar balok lebih dari ini 3/4 lebar kolom maka diizinkan gitu untuk direduksi. Lalu ini spasi ya, jarak tulangan transversal gitu. Nah ini di apa ya, disesuaikan dengan tugas kemarin kalian apa ya, yang kolom, atau di coba-coba aja. Ini dari aku pakai 100 gitu, tapi perlu diingat juga untuk kolom itu ada intinya sendiri, maksudnya batasannya minimal adalah 100 dan nah ini terdapat dimensi terkecil penambang kolom atau 6 kali GB, atau ya ini tidak perlu kurang dari 100, berarti kan minimal 100 dan tidak boleh melebihi 150, berarti kan maksimal 150. Itu terserah kalian aja lah. Oke, kalau udah misal ditentukan nilai jaraknya, spasinya, tulangan transversal, selanjutnya adalah mencari nilai ASH-nya. ASH-nya itu adalah luasan apa ya bahasanya, luasan sengkang yang ininya dia untuk mencari kayak jumlah luasan cengkang dalam suatu penampang gitu. Caranya adalah BC dikali dengan ini nilai ASH per SBC kan tadi dapat nilai 0,09 dikalikan dengan S adalah 100, ini berarti tinggal 420 dikalikan dengan 0,09 dikalikan dengan spasinya dapat nilai 404. Lalu sini adalah S tulangan, ini belum diganti ya, harusnya 20. Di sini atau nggak usah diganti aja ya, ini ya 20 lah, ini 20 seperempat dikalikan dengan PJ kuadrat, didapat nilai 314. Lalu jumlah tulangan, maka nilai AS tinggal dibagi dengan nilai AS yang kita cari ini, didapat nilai 1,287. Maka dia jumlah kaki jumlah 2 buah, berarti sengkangnya dia tidak membutuhkan kait silang atau cross ties ya. Tapi kalau misalkan kita ganti 13, maka dia membutuhkan 4 kaki gitu, tulangan. Berarti sangkang sama cross ties mungkin 2 gitu. Maka sesuaikan aja sini tadi 20, maka ganti gitu dengan D20. Ini D D10 ya, maaf. Kayaknya ya ininya gitu lah, disamain itu ya, disamain gitu. Lalu selanjutnya adalah kita menghitung perhitungan kuat gesernya gitu. Di sini kita memerlukan data yang namanya nilai moment probable dari balok. Di sini kan nilai probable balok. Di sini kan kita nanti kan ninjaunya kolom yang ini. Jadi kalau misalkan tambah ke atas kayak gini ya, ini aku rotate misal ya, berarti jadi kayak aku rotate jadi kayak gini biar enak aja. Ininya moment probable itu ada di ujung-ujung tumpuan dari balok
sini. Nah setiap ini akan ada momen probable-nya gitu, itu kita perlu menghitungnya untuk mencari nilai gaya gesernya gitu. Caranya mudah gitu, ini tinggal ini disesuaikan dengan tugas kalian yang sebelumnya, tugas 1 kan kalau nggak salah tuh kan merencanakan balok kalian gitu, tulangnya berapa gitu. Nah ini untuk tulangan di sisi atas, berarti maksudnya adalah di sisi sini. Nah sisi atas ini, nah atas ini dia nilainya dia berjumlah 4D20. Lalu kita cari nilai AS nya, nilai luas tulangannya didapat nilai 1256. Lalu kita mencari nilai A, didapat dengan rumus seperti ini, didapat nilai 36. Lalu kita mencari lebar efektifnya, ini 337,5. Lalu ini tinggi efektif dari baloknya ya. Lalu nilai ampere-nya didapat nilai sekian. Untuk yang tulangan D2D20 juga sama perhitungannya kayak gitu. Lalu menghitung ampere kolom. Ampere kolom tinggal setengah dikalikan dengan penjumlahan dari ampere atas tambah ampere bawah. Nah, lalu di sini kita menghitung nilai VC-nya gitu, atau gaya gesernya gitu. Pertama kita menghitung luas benang bersih dari kolomnya. Sorry ini salah. Tinggi kolom kurangi balok. Dapat nilai 3700. Nah lalu kita menghitung nilai VCX gitu. VCX itu VCX ini misalnya kita rotate ya tadi. Misal ya, kita mendapatkan gaya gempa dari arah kiri. Ini adalah V gempa. Lalu akan ada gaya di sini T. Lalu sini adalah C. Ini adalah T dari misalnya ini balok 1, maka ini balok 1. Ini misalnya ini balok 3, maka balok 4, maka ini balok 4. Ini compression dari balok 4. Karena ketika mendapatkan gaya gempa ya, struktur cenderung akan ini tegak lurus dengan ininya. Ininya tegak lurus gini lah. Nah gitu. Jadi bekerja gaya-gaya seperti ini gitu. Nah ini kita mungkin nyebutnya VCX ya, VCX min gitu. Dia bekerja dari arah kiri dan dari sumbu X gitu. Lalu misal dari kanan ya, berarti ini adalah T4. T4 itu artinya tension ya, berarti ketika ini berarti ini ada gaya tarik gitu. Dan ini compression gitu, C1. Nah kalau misalkan dari arah bawah ya VCY min, tapi kan di sini nggak ada ya, berarti 0 gitu nilai T. Misal sini T3 ya, balok 3 ya 0 gitu. Sedangkan di sini akan ada gitu. Sini apa ya, berarti mungkin T ya, misal T3 gitu, T2 sorry. Terus kalau misalnya dari atas ya melawan ini C2 gitu, berarti ini VCY
plus gitu. Nah gitu. Nah balik lagi mungkin ya, ini kita nilai VCX min, berarti kan dia dari asumsinya dari arah kiri mungkin ya, arah kiri. Maka karena kita kan udah dapat nilai ampere atas dan ampere bawah. Nah nilai ampere tuh juga sebenarnya tergantung dimensi balok masing-masing ya. Kalau misalkan baloknya berbeda-beda, maka nilai amperenya juga berbeda-beda. Tapi karena di tugas ini, maksudnya video ini sama gitu, nilai H dan B baloknya sama, terus tulangannya juga sama, sini bawahnya juga sama, dimensinya sama, maka ya sama gitu nilai ampernya, nggak ada yang beda gitu. Nah oke, lanjut mungkin ampere VCX min, berarti kan dia ini adalah ampere, ini ampere atas, lalu ininya bentar, VCX min ya, coba kita cek. Oh iya, sorry, ini kan kalau di soal kan kayak gini ya, ini ya, sininya nggak ada, kosong. Maka ketika VCX min itu berarti kan dia karena sini nggak ada, maka yang ada cuma ampere atas gitu, ampere atas dari balok yang ini, ampere atas. Berarti ampere atas dari balok yang sebelah sini ditambah dengan ampere bawah di balok yang sebelah sini yang alias adalah nggak ada atau 0, maka nilainya adalah ampere atas tambah ampere bawah 120 tambah 0 gitu, dibagi dengan benang bersih 3,7, dapat nilai 32.505. Lalu VCX plus dari arah sana, dari arah sini kan ampere atas, lalu sini ampere bawah, berarti dia baloknya nilainya adalah 0 ditambah dengan ampere bawah 62, sekian dibagi dengan benang bersih, dapat nilai sekian. Lalu untuk VCY sama gitu, VCY min misal dari bawah ya ini, maka ini adalah ampere atas, ini adalah ampere bawah, maka ya tinggal dijumlahkan gitu, karena nilainya sama juga gitu, 120 tambah 62 bagi benang bersih. Lalu VCY plus juga sama gitu, VCY plus juga sama nilainya, karena kan dia punya nilai ampere balok yang sama gitu, dapat nilai 49, sekian gitu. Ini kita lalu mencari nilai gaya yang tadi bekerja gitu, yang nilai T dan C nya gitu. Ketika dia dapat gaya dari kanan, maka dia akan melawan gitu, akan mempertahankan dengan cara dia nilainya adalah dari nilai T1 dan C4 ini. Misal sini ini ya, nah berarti kan karena kasusnya tadi adalah gini, kasusnya adalah seperti ini ya, maka VCX min, VCX dia nilainya cuma T gitu, TS1 misal, T1 tension steelnya kok ini tension steel dari daerah satu ini gitu. Nanti ya tinggal enggak, ini kita mungkin menghitung semuanya dulu, T1 sama C1 ini, ininya semua komponen dihitung, TS, C, TS setiap masing-masing balok gitu. Yang 4 kan nggak ada, berarti 0 gitu, ini kan 0 gitu. Rumusnya cuma 1,25 kalikan dengan FY
lalu dikalikan dengan AS atas. TS kan dia letaknya di tension steel kan dia letaknya atas gitu ya, tinggal dikalikan gitu. Lalu selanjutnya adalah ketika udah dapat ini semua, nah kita mencari nilai V join gitu. V join rumusnya adalah T ditambah C, ini T tambah C dikurangi dengan tadi VC nya ini, V kolomnya. Misal ya VCX min, berarti kan dia ini kan VCX min dari arah ini, berarti kan dia nilainya adalah TS, terus sini C nya adalah 0, di atas C nya adalah 0 karena nggak ada kolomnya, lalu dikurangi dengan gaya gempanya yang jadi V kolom, V gempanya gitu, VCX nya gitu ya. Berarti tinggal C4 ditambah dengan TS1 dikurangi dengan VCX gitu, 32 sekian. Lalu untuk VCX plus berarti kan dia dari arah kanan gitu ya, berarti C1 gitu, C1 ditambah 0 dikurangi dengan VCX plus gitu, VCX plus gitu. Ini C1 tambah ini. Lalu untuk VCY plus, jadi dia dari VCY plus berarti dia dari mana nih, berarti Cmin ya, sorry, dari bawah ya, sini berarti TS caca itu. Misal sini adalah misal tes 2 gitu, di sini adalah tes 2, ini adalah tes 2, lalu ini adalah C3 nya gitu dikurangi dengan VCY. Nah karena tadi ini juga sama ya, nilai ininya ininya juga sama ya, hasilnya juga pasti ininya sama gitu. Nah ketika udah mendapat nilai VCX, VC ini nilai V joinnya gitu, kita selanjutnya adalah mencari nilai ini kekuatan geser nominal join. Nah setiap ini punya setiap ini tuh ada konfigurasinya lah ininya gitu. Konfigurasi pertama ini untuk join yang terkekang oleh balok-balok pada keempat sisinya gitu. Nah contohnya adalah ini gitu, dia keempat sisinya terkekang gitu, tapi syarat terkekang tuh di SNI juga diatur gitu, bahwasanya kalau di SNI itu diatur kalau nggak salah tidak boleh, harus lebih dari 3/4 yang namanya terkekang itu gitu. Nah ini bukan mana ya, nah ini suatu join dianggap terkekang oleh balok apabila lebar balok tersebut paling tidak 3/4 dari lebar efektif join gitu ya. Kita coba cek aja gitu, misal 3/4 kali joinnya kan 500 tadi ya, 500, maka kolomnya tadi berapa ya, 200 ya. Nah ini kan berarti dia B kolomnya lebih dari 3/4 gitu dari lebar efektif join, jadi aman itu semuanya, berarti terkekang. Berarti semua balok yang nyantel di sini
dia terkekang gitu, maka dia menggunakan konfigurasi 2 gitu. Ini berarti dia menggunakan rumus ini 1,2 kali F aksen C dikalikan dengan AC. Ini ditinjau dengan menggunakan dua ini ya, yaitu secara Y dan X. Karena kan tadi ajonya juga kalau misalkan nggak simetris tuh beda-beda, tapi karena ini simetris sama gitu ya, hasilnya sama gitu. Lalu selanjutnya, nah kalau misalkan ya nanti aja, kalau misalkan lalu selanjutnya mencari nilai Vn reduksi. Ini hasil dari perhitungan dikalikan dengan 0,85. Lalu setelah itu udah gitu, kita cek nilai VNY harus lebih besar dari nilai VJY. Nah ini diambil max dari VJY min dan NJ plus gitu. Kalau misalkan kalau lebih dari VJY nilai VNY nya berarti ya memenuhi gitu. Lalu di sini ini juga dibikin kesimpulan gitu. Jadi dimensi pada HPK pasang bukan 4D16, berarti tadi berapa ya, 4D sekian ya, ininya di 2D dengan jarak 150. Ininya disesuaikan dengan ininya. Lalu yang membedakan antara tiga sisi kan, ini kan tadi kita ada 2 kali ya, 3 kali, yang di corner ini sama yang di tengah gitu ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan cuma ya ini aja gitu, konfigurasi joinnya aja. Dia kan berarti kalau 4 sisi gini kan berarti ya menggunakan konfigurasi 1, ininya 1,7. Kalau misalkan di edge di ujung sini 3 pakai konfigurasi 2. Tapi kalau misalkan di corner kayak gini ujung sini berarti dia menggunakan ini 1 gitu. Itu sama paling ya yang bedain ya sama nambahin ini, ada yang dikosongin juga. Ini juga kalau ini enggak, ini doang gitu ya, paling gitu aja. Untuk yang kolom bulat mungkin menyusul ya, ini kolom kotak dulu gitu. Mungkin begitu aja ya penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.